Saudara-saudara, berjumpa kembali di Sapaan Gembala GKI bersama dengan saya, Penatua Gilbert Christian Krista Mulyana dari GKI Gunung Sahari. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami bersyukur untuk setiap keadaan yang boleh kami alami, untuk setiap kebaikan yang boleh kami alami, dan setiap berkat yang boleh kami nikmati. Pimpin kami ya Bapa, agar rasa syukur kami juga boleh membawa kami untuk semakin mengenal-Mu, semakin mencari Engkau di dalam firman-Mu. Dan biarlah setiap firman yang boleh kami dengar, boleh kami renungkan, ini boleh memberikan kami kesadaran dan pengertian lebih akan setiap kehendak-Mu yang perlu kami lakukan. Dan biarlah Roh Kudus saja yang boleh menguasai setiap hati dan pikiran kami, agar firman ini boleh menjadi firman yang hidup, yang boleh kami nyatakan di dalam keseharian kami, yang boleh senantiasa juga muliakan Kau ya Bapa. Inilah ya Bapa, doa kami, inilah permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berpengharapan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, suatu kali di tengah hutan sedang terjadi kekacauan. Hutan yang awalnya asri tiba-tiba didatangi segerombolan orang. Lalu singa sebagai raja hutan curiga akan orang-orang tersebut dan langsung mengumpulkan semua hewan yang ada di hutan. Hewan-hewan, kita diserang. Tempat tinggal kita akan dirusak oleh para manusia. Kemudian simpanse, hewan yang terkenal cerdas, langsung berkata, "Para hewan, ikuti perintahku. Kamu para jerapah halangi orang-orang itu. Kamu para harimau buat auman yang sangat kencang untuk menakut-takuti mereka. Dan saya beserta para simpanse lainnya akan mengalihkan perhatian mereka." Para hewan pun mengikutinya dan saling berkata satu sama lain, "Bijak sekali ya simpanse, langsung tahu apa yang harus kita lakukan." Kemudian ada seekor hewan yang badannya begitu besar datang telat ke pertemuan para hewan itu, yaitu gajah. Gajah sebagai hewan yang terkenal bijaksana, ia berkata, "Tenang kawan-kawan, jangan reaktif, jangan langsung menyerang orang-orang itu. Kita tidak tahu apa maksud mereka datang ke sini." Karena para hewan sedang dalam ketakutan, para hewan berkata ke gajah, "Apa maksudmu gajah? Ini tempat tinggal kita mau dirusak oleh para manusia. Kamu masih menyuruh kita tenang?" Gajah pun membalas, "Tenang saja dulu, siapa tahu mereka mau membantu kita." Dan benar, gerombolan orang itu adalah kelompok organisasi yang datang untuk melindungi hutan dari penambangan dan penebangan liar yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Saudara-saudara, terkadang mungkin kita melihat seseorang adalah orang yang bijaksana ketika ia bisa secara cepat mengambil keputusan dan strategi yang bagus. Tapi, bukankah gajah dalam kisah tadi juga bijaksana meskipun ia lambat dalam berkata-kata dan dalam mengambil keputusan? Inilah definisi bijaksana menurut Amsal 14 ayat 29. Orang yang panjang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Saudara-saudara, kurang lebih selama 1 minggu kemarin, bangsa kita diwarnai dengan beberapa kekacauan. Dan ini mungkin diawali dari oknum pejabat yang kurang tepat dalam membuat kebijakan. Beberapa dari kita mungkin kesal, mungkin marah dengan apa yang mereka lakukan. Namun saudara-saudara, jangan biarkan amarah menguasai diri kita. Jangan biarkan diri kita menjadi begitu reaktif dalam menghadapi persoalan ini. Saudara-saudara, mengikuti definisi bijaksana menurut Amsal 14 ayat 29, biarlah kita memiliki kesabaran yang panjang, sehingga pengertian itu semakin besar di dalam diri kita.
Ketika kita bisa tenang, kita bisa sabar, itu akan membuka pikiran kita akan segala solusi yang perlu kita lakukan. Beda halnya ketika kita reaktif, pikiran akan tertutup dengan amarah dan dengki dan membuat jalan keluar semakin tak terlihat. Ada yang bilang, sabar nggak juga? Nggak enak, habis kita. Seringkali digambarkan kesabaran itu tidak enak. Tapi, bukankah karena kesabaran dan ketenangan, Yosua dan Kaleb mengerti maksud Tuhan dan bisa sampai di tanah perjanjian? Bukankah karena kesabaran, meski dirinya diolok-olok, Daud jadi tahu kehendak Tuhan dan tahu cara mengalahkan Goliat? Dan bukankah karena ketidaksabaran, karena ketidaktenangannya, dan karena amarahnya, Musa marah pada bangsa Israel, mukul batu dan membuat dirinya tidak diizinkan Tuhan masuk tanah perjanjian? Karena itu, sabarlah dan tenanglah dalam menanggapi segala situasi. Sehingga kebijaksanaan menuntun kita pada tindakan-tindakan Allah yang perlu kita lakukan. Saudara-saudara, aktif mungkin bisa dikatakan positif. Tapi reaktif seringkali menuju hal negatif. Disitulah pentingnya kesabaran, agar pikiran memiliki keterbukaan akan setiap keadaan yang sudah Tuhan rancangkan. Dan disinilah pentingnya ketenangan, agar ketakutan tak menguasai perasaan yang mungkin melahirkan kemarahan, namun hikmat Tuhan akan tersuarakan. Kiranya kita dapat selalu memiliki ketenangan, kesabaran di tengah ketegangan yang sedang terjadi, dan biarlah Tuhan selalu melindungi kita dalam setiap keadaan apapun yang akan kita alami. Tuhan berkati kita semua, dan saya mengajak kita semua untuk kembali berdoa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami tahu ya Bapa bahwa keadaan yang sedang terjadi di bangsa kami bukanlah keadaan yang baik, atau mungkin bukanlah keadaan yang mudah untuk kami jalani sebagai rakyat Republik Indonesia. Kami tahu ya Bapa, ketika ada saja oknum-oknum yang melakukan tindakan yang kurang tepat, yang membuat rakyat atau mungkin kami menjadi kesal, marah. Namun biarlah Engkau Tuhan yang boleh menuntun kami, memberikan kami ketenangan, memberikan kami kesabaran, agar kami juga mengerti apa yang ingin Engkau lakukan melalui diri kami. Dan biarlah setiap kebenaran-Mu, setiap keadilan-Mu itu juga boleh kami suarakan dan kami nyatakan. Dan Bapa, kami mau berdoa untuk juga setiap kami, Pivin ya Bapa, agar dalam keadaan-keadaan tegang ini kami bisa tetap tenang. Agar kami bisa tetap menyadari bahwa kami punya Tuhan yang begitu besar. Kami punya Tuhan yang memiliki rancangan yang indah, yang baik bagi setiap kami. Dan itu juga berlaku rancangan indah-Mu bagi bangsa kami. Dan biarlah Engkau boleh membawa bangsa kami semakin baik lagi ya Bapa, keadaan semakin kondusif lagi. Dan biarlah keadilan-Mu, kesejahteraan-Mu itu boleh senantiasa dirasakan oleh setiap orang di bangsa kami ya Bapa, tidak hanya oleh kelompok-kelompok tertentu. Inilah ya Bapa, doa kami, inilah permohonan kami, dan kiranya Engkau boleh senantiasa menyertai kami dalam setiap kegiatan keseharian kami, dan pakailah kami dimanapun Engkau menempatkan kami, dan biarlah setiap hal yang kami lakukan itu boleh terus dan senantiasa memuliakan Engkau dan menyatakan firman-Mu, sehingga kehidupan kami boleh menjadi Alkitab yang terbuka. Inilah ya Bapa, doa kami, inilah permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Pelindung kami, Sang Sumber kekuatan kami, dan Sang Hikmat yang memberikan kami kebijaksanaan. Amin.